Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu berupa kesehatan maupun berupa kenikmatan hidup. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, di dalam agama Islam terdapat beberapa adab yang perlu kita lakukan ketika kita hendak keluar rumah. Di antaranya adalah dengan membaca doa. Di dalam kitab-kitab hadis sudah banyak disebutkan mengenai doa-doa Nabi Muhammad SAW ketika beliau hendak keluar rumah. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk membaca ayat kursi ketika keluar rumah. Berdasarkan beberapa riwayat, setidaknya terdapat 3 keutamaan membaca ayat kursi ketika keluar rumah. Yang pertama, yaitu didoakan oleh 70 para malaikat. Hal ini sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Mukatabin Nafais dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya kemudian dia membaca ayat kursi, maka Allah akan mengutus kepadanya 70 malaikat yang akan memohonkan ampun dan mendoakannya. Kemudian ketika dia kembali ke rumahnya dan masuk rumah dengan membaca ayat kursi, maka Allah akan menghilangkan kefakiran yang ada di depan matanya. Yang kedua, yaitu diselamatkan dari semua keburukan dan bahaya hingga pulang ke rumah. Hal ini sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam kitab Lamahatul Anwar wa Nafahatul Azhar, yang bunyinya adalah sebagai berikut. Barang siapa membaca ayat kursi ketika keluar dari rumahnya, maka dia tidak terkena keburukan hingga dia kembali lagi. Yang ketiga yaitu hajat akan terpenuhi. Hal ini sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam kitab Lamahatul Anwar wa Nafahatul Azhar, yang bunyinya adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, jika kamu keluar dari rumahmu untuk suatu hajat, maka hendaklah kamu membaca ayat kursi. Sesungguhnya hajatmu insyaallah akan ditunaikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap dari kita tentu memiliki hajat, banyaknya bahkan sampai tak bisa dihitung. Mulai dari soal pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, rezeki, dan lain sebagainya. Tentu kita semua ingin hajat kita itu tercapai. Tetapi kita tidak bisa memastikan apakah hajat-hajat tersebut dapat terpenuhi, karena hal itu bergantung pada Allah semata. Perlu kita ketahui bahwa terdapat anjuran untuk membaca ayat kursi agar hajat kita tercapai. Ini mengingat ayat kursi merupakan ayat yang isinya mengagungkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Usai membaca ayat kursi, dianjurkan untuk membaca doa berikut ini. Maka barang siapa yang membaca doa ini setelah membaca ayat kursi, insya Allah hajat dapat segera terpenuhi. Maka dengan izin Allah, hajat kita akan segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun doa yang dimaksud adalah sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta birahmatika astaghith, faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Saya ulangi lagi. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta birahmatika astaghith, faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Doa ini berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam kitab Al-Minahus Saniyah. Wahai Ali, jika kamu menginginkan sebuah hajat, maka bacalah ayat kursi dan bacalah dalam keadaan susah dan sulit, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta birahmatika astaghithu, faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Maka Allah akan membuka kesusahan dan kesulitanmu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hajatmu. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bacalah doa tersebut setelah membaca ayat kursi agar hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian video ini, semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.